Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa itu HTML dan CSS. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fauzan dengan NPM 111, saya sendiri Brigsaria Baskara dengan NPM 108, dan yang terakhir ada Dimas Akbar Adi Pratama dengan NPM 124. Yang pertama ada HTML. Pengertian HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML digunakan untuk membangun halaman web. HTML digunakan untuk melakukan markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut digunakan untuk menentukan format atau style dari teks yang ditandai halaman web dibangun oleh kode-kode HTML. HTML adalah bahasa markup yang umum digunakan. Kepopuleran HTML disebabkan karena HTML ini mudah digunakan. Pembuatan dokumen web dengan HTML dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dokumen web dapat tersaji dengan cepat ke banyak pembaca di seluruh dunia sekaligus. HTML mudah melakukan kontrol terhadap tampilan halaman web, baik berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video. Secara HTML atau kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks, yaitu Standard Generalized Markup Language atau disingkat SGML. HTML sebenarnya adalah dokumen ASCII atau teks biasa yang dirancang untuk tidak tergantung pada suatu sistem operasi tertentu. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk CERN dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 1990, HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap perkembangan HTML pasti akan menambahkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari versi sebelumnya. Namun, perkembangan resmi dikeluarkan pada bulan November 1995 oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. HTML 2.0 ini merupakan penyempurnaan dari HTML+ pada tahun 1993 dan HTML 3.0 1995 memberikan kemampuan lebih dari versi sebelumnya. Sebuah usaha dari World Wide Web Consortium atau disingkat W3C, HTML Working Group pada tahun 1996 menghasilkan HTML 3.2. HTML versi ini secara resmi diterbitkan pada bulan Januari 1997. HTML versi terbaru adalah HTML 4.01 yang dikeluarkan secara resmi oleh W3C pada tanggal 24 April 1998. HTML merupakan perbaikan dari HTML 4.0 yang lebih dulu diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997. Perkembangan HTML pada tahun 1080, IBM mulai untuk mengembangkan sebuah bahasa pemrograman, di mana teks dan format sebuah dokumen dijadikan satu dalam bahasa pemrograman yang sering kita sebut sebagai HTML atau Hypertext Markup Language. Akan tetapi, pada saat itu, pihak IBM memberikan sebuah nama GML Generalized Markup Language pada tahun 1986. ISO mengeluarkan sebuah standarisasi tentang bahasa pemrograman tersebut dan menyatakan sebuah nama baru dari GML tersebut dengan sebutan SGML atau Standard Generalized Markup Language. Pada tahun kelahiran saya, yaitu pada tahun kelahiran 1989, sebuah nama HTML muncul dari pemikiran Chai Lau Tim yang bekerja sama dengan Berners-Lee Robert yang ketika itu masih bekerja di CERN mulai mengembangkan bahasa pemrograman ini dan dipopulerkan pertama kali dengan browser Mosaic. Nah, mulailah dari tahun 1990, HTML sangat berkembang dengan cepat hingga mencapai versi HTML versi 5.0 yang digarap pada 4 Maret 2010 oleh W3C. HTML versi 1.0 ini adalah versi pertama sejak lahirnya HTML tersebut, memiliki sebuah kemampuan untuk heading, paragraph, hypertext, bold, dan italic text.
wrapping, serta memiliki dukungan dalam peletakan sebuah gambar. Pada versi 2.0 pada 14 Januari 1996, pada versi ini ada beberapa tambahan kemampuan, diantaranya penambahan form comment. Hal ini menyebabkan adanya sebuah interaktif, dan mulai dari versi ini yang menjadikan sebuah pioner dalam pengembangan homepage interaktif. Tak lama kemudian, HTML versi 3.0 dirilis pada 18 Desember 1997, yang sering disebut sebagai HTML+, yang mempunyai kemampuan dalam beberapa fasilitas. Di antaranya adalah penambahan fitur table dalam paragraf, akan tetapi versi ini tidak bertahan lama. Dan pada bulan Mei 1996 dikeluarkan versi baru sebagai pengganti dan penyempurnaan dari versi 3.0, yaitu HTML versi 3.2. Keluarnya versi ini dikarenakan adanya beberapa kasus yang timbul pada pengembang browser yang telah melakukan pendekatan dengan cara lain, yang justru hal tersebut menjadi populer. Maka dibakukanlah versi 3.2 untuk mengakomodasikan praktek yang banyak digunakan oleh pengembang browser dan diterima secara umum. Dapat dikatakan bahwa versi 3.2 ini merupakan versi 3.0 yang dikembangkan oleh beberapa pengembang browser seperti Netscape dan Microsoft. Terakhir, perombakan terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 24 Desember, yaitu HTML versi 4.0. Seperti yang kita kenal, HTML pada saat ini penambahan link, meta, image map, image, dan lain-lain sebagai penyempurna versi 3.2. Pada tanggal 4 Maret 2010, terdapat sebuah informasi bahwasanya HTML versi 5.0 masih dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium dan IETF atau Internet Engine Task Force, yaitu sebuah organisasi yang menangani HTML sejak versi 2.0. Menggunakan HTML. HTML dapat mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Yang kedua, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari manapun. Yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Dan yang keempat, dapat menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Applet dalam dokumen HTML. Kelebihan HTML. HTML merupakan bahasa pengkodean yang lintas platform atau bisa digunakan dimanapun. Dapat disisipi gambar, baik gambar statis atau gambar dinamis atau animasi, termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. Yang ketiga, dapat disisipi animasi berupa Java Applet atau file-file animasi dari Macromedia Flash atau Macromedia Shockwave. Yang keempat, dapat disisipi bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web seperti JavaScript, VBS Script, Active Server Page, Perl, TCL, PHP, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bukan merupakan bahasa pemrograman, jadi tidak memerlukan compiler. Kekurangan HTML. Yang pertama, menghasilkan halaman yang statis. Yang kedua, memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga susah dipelajari untuk yang masih awam. Dan yang ketiga, tidak dapat menghasilkan halaman yang interaktif. Interaktif di sini maksudnya itu klien dapat berinteraksi dengan server. Untuk keperluan itu, HTML harus disisipi bahasa pemrograman yang dapat menangani hal tersebut. Contohnya ada Perl atau TCL. Browser dan editor. Browser adalah merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menerjemah tag-tag HTML menjadi halaman web. Browser yang sering digunakan biasanya ada Internet Explorer, Netscape, Navigator, Opera, Mozilla, dan masih banyak yang lainnya. Editor atau text editor, program yang digunakan untuk membuat dokumen HTML. Ada banyak HTML editor yang bisa digunakan, diantaranya ada Notepad, Microsoft OnePage, Macromedia Dreamweaver, dan lain-lain. Selanjutnya akan masuk kepada isi dari HTML tersebut. Yang pertama ada tag HTML. Tag adalah teks khusus atau markup berupa dua karakter, yaitu kurang dari dan juga tanda lebih dari. Sebagai contoh, kurang dari terus body lebih dari adalah tag dengan nama body. Secara umum, tag ditulis secara berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup biasa ditambahkan oleh garis miring atau setelah karakter kurang dari. Sebagai contoh, tag body ini adalah tag pembuka isi dokumen HTML dan juga
ditambahkan di antara tanda kurang dari dan juga kata body ada garis miring. Ini merupakan tag penutup isi dokumen HTML. Banyak sekali tag pada HTML yang digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Seperti contoh tag yang sering digunakan yaitu ada tag H1 sampai H6, merupakan tag yang biasa digunakan untuk membuat judul. Dan ada tag P atau paragraf yang merupakan tag tentunya untuk digunakan membuat paragraf. Yang tentunya harus ditutup dengan tag penutup yaitu kurang dari garis miring nama tag dan lebih dari pada setiap tagnya. Namun tag penutup tidak harus selalu ada, terutama tag-tag yang memang pada dasarnya tidak memiliki tag penutup dan juga tidak memiliki konteks tag. Seperti contohnya yaitu ada image atau tag yang biasa digunakan untuk menampilkan gambar, ada tag HR, tag yang digunakan untuk membuat garis horizontal, dan juga ada tag BR yang digunakan untuk loncat ke baris baru. Elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Sebagai contoh, untuk menampilkan judul dokumen HTML pada web browser digunakan elemen title, di mana title ini adalah tag pembuka judul dokumen HTML. Di sini juga dokumen HTML ini adalah isi judul dokumen HTML tersebut. Lalu ada ditambahkan garis miring, ini adalah tag penutup judul dokumen HTML. Ini di sini ada elemen. Nah, yang pertama ini merupakan tag awal atau tag pembuka, dan di sini merupakan isi atau konten, dan di sini adalah tag penutup. Nah, kumpulan dari ketiga sesuatu ini yang adalah yang disebut elemen. Jadi ada tag awal, isi atau konten, dan juga tag penutup. Atribut. Atribut mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Penulisannya adalah sebagai berikut. Dilihat sendiri. Secara umum, nilai atribut harus berada dalam tanda petik 1 atau 2 ini. Tanda petik 1 sebagai contoh untuk membuat warna teks menjadi kuning dan latar halaman web menjadi hitam. Penulisannya adalah kurang dari body BG color atau background color sama dengan tanda petik 2 black dan teks sama dengan yellow. Struktur HTML. Struktur HTML bisa dilihat strukturnya seperti ini. Ada HTML, head, title, head, body, dan juga tag penutup. Nah, di sini ada penjelasannya. Doctype pada awal digunakan untuk menginformasikan browser HTML versi apa yang digunakan. Lalu kemudian ada tag HTML merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Ada tag head merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Lalu ada tag body merupakan isi dari halaman website. Apapun yang akan ditampilkan oleh browser ditempatkan di bagian ini. Dalam HTML dapat digunakan simbol tertentu yang dapat digunakan untuk mewakili atau mengganti suatu karakter. Sebagai contoh, tag HTML merupakan karakter dari kurang dari dan juga lebih dari. Maka, agar browser dapat menampilkan karakter tersebut digunakan simbol khusus, yaitu tanda atau karakter dan LT petik koma untuk karakter lebih dari, dan juga ada karakter dan atau simbol dan, ada GT dan titik koma untuk karakter lebih dari. Beberapa karakter khusus yang sering digunakan ada di slide ini. Nah, karakter khusus di sini bisa kita lihat untuk tadi sebagai contohnya kurang dari digunakan untuk ini namanya yang akan dimasukkan, lebih dari ada, dan GT tanda titik koma, dan ada beberapa karakter lainnya yang juga ada namanya. Sekian dari materi HTML, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas. Kabar pertama tanggal PM 2008 10/10/124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu Bagas. Setelah Bagas menjelaskan sedikit tentang HTML,
HTML tidak akan terpisah dengan namanya itu CSS. Nah, CSS di sini kurang lebih sebagai apa ya, bahasa atau alat untuk mempercantik dari web kita. Lanjut aja. Nah, apa itu CSS? CSS atau Custom Style Sheet adalah salah satu bahasa pemrograman yang mampu mengontrol format tampilan sebuah halaman website yang ditulis dengan menggunakan penanda atau yang disebut markup language. Nah, pada dasarnya CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. CSS dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML. Dengan adanya CSS, tag HTML yang sederhana dapat dibuat sehingga tampilan halaman website menjadi terlihat lebih menarik dan efisien. Nah, apa hubungannya dengan CSS dengan HTML? Keduanya sangat berhubungan erat. CSS adalah kode yang dipakai untuk mendesain sebuah halaman dari source code HTML itu sendiri. Jika HTML diperhatikan sebagai seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi lebih menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk, ukuran font itu sendiri, hingga warnanya, menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman yang telah di-coding melalui HTML. CSS dan HTML memiliki keterkaitan yang erat, sehingga kinerja keduanya akan saling berhubungan. HTML merupakan bahasa markup dan CSS memperbaiki stylenya. Kedua bahasa markup ini harus bekerja sama atau beriringan. Karena sebagai pemilik website, tentu saja kita tidak memungkinkan tampilan artikel tanpa memodifikasi apapun itu. Nah, cara kerja CSS sendiri, CSS beroperasi melalui text style dengan atribut di sini mencontohkan menggunakan kelas warna. Dengan adanya CSS pada HTML, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Saat kamu ingin mengganti warna teks, cukup mengetikkan teks span tanpa harus menulis ulang perintah tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan membuat waktumu dengan perintah-perintah yang efisien atau singkat lah intinya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peran CSS untuk website sangat penting. Tanpa adanya CSS, tampilan website akan membosankan atau bahkan membutuhkan waktu lama untuk loading. Bayangkan jika kita hanya bisa bergantung pada HTML untuk membuat sebuah situs. Bukan cuma situs yang sederhana atau hambar atau gitu-gitu aja, tapi kita juga butuh waktu lebih lama karena harus berulang kali mematikan perintah. Nah, ini adalah keuntungan belajar CSS. Dengan belajar CSS, kita akan bisa lebih mudah mengenalkan website. Kita tidak harus pusing-pusing mengutak-atik HTML saat harus memprogram ulang tampilan lama. Bahkan pada CSS kita lanjut, kamu bisa mengatur website lewat medium yang lain seperti suara. Keuntungan lain dari CSS adalah tingkat compatibility yang tinggi. CSS kompatibel dan kebanyakan browser dasarnya user friendly. Menurut website teknologi informatika Amerika Serikat yaitu Livewire, menguasai CSS bahkan bisa memberikan pemasukan tambahan dan kamu bisa menjadi seorang freelance web designer atau bahkan menjadi jasamu pada pihak yang membutuhkan. Terlebih itu, CSS juga akan melatihmu untuk membuat website menggunakan. Jadi kamu bisa membuat bervariasi website tanpa harus menghabiskan waktu untuk belajar ulang. Nah, mungkin kurang lebih begitu perkenalan dari CSS dari saya. Untuk perkembangan, keuntungan, dan kekurangan dari CSS akan dilanjut oleh teman saya yaitu Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 2008 HATKU 010111. Kita lanjut ke bagian perkembangan CSS. CSS diresmikan pada tahun 1996. Pengerjaan proyek ini didukung oleh seorang programmer dari perusahaan ternama, yaitu Microsoft. Nama seorang programmer tersebut adalah Thomas Riordan. Ya, di sini sebelahnya adalah merupakan foto dari Thomas Riordan. Penggunaan CSS sendiri yaitu pada saat menetapkan tampilan dokumen, mulai dari merubah warna, jenis, dan letak dari huruf yang digunakan. Dengan adanya CSS ini memudahkan untuk penulis dalam merubah tampilan halaman dan tidak memperbanyak kompleksitas pada tersisi.
Ya di sini seperti yang saya katakan tadi, merupakan foto dari Thomas Riordan pada saat menghadiri acara Web Summit 2019 di Lisbon, Portugal. Kemudian kita lanjut dari ke CSS yang pertama. Seperti yang saya tulis tadi, CSS diresmikan pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 17 Agustus ditetapkan World Wide Web Consortium atau W3C sebagai bahasa pemrogram standar dengan memiliki tujuan mengurangi pembuatan tag terbaru pada browser, yaitu internet yang terkenal pada saat itu adalah Netscape dan Internet Explorer. Ya, ini merupakan logo dari World Wide Web Consortium. Kemudian kita lanjut ke versi terbaru selanjutnya, yaitu CSS2. Untuk CSS2 ini World Wide Web Consortium menciptakan CSS2 yang menjadi standar pada tahun 1998 hingga saat ini. CSS2 ini memiliki semua atribut dari CSS yang sebelumnya dengan menambahkan atau meningkatkan international accessibility dan capability yang berfokus pada media spesifik CSS. Kemudian versi CSS yang ketiga merupakan versi terbaru dari modul CSS sebelumnya dan tentunya memiliki fitur banyak dalam mendesain website. Di CSS terbaru ini memudahkan pengguna dalam melakukan animasi pada halaman website. Kemudian tidak kalah pentingnya CSS seperti versi ini memiliki desain yang kompatibilitas dengan smartphone. Kemudian ada beberapa fitur terbaru CSS3. Yang pertama mulai dari animasi, sehingga pembuatan animasi tidak memerlukan program sejenis Adobe Flash dan Microsoft Silverlight. Dengan adanya fitur ini kita tidak jadi harus punya Adobe Flash dan Microsoft Silverlight yang mungkin membuat perangkat kita kurang bekerja ya, soalnya harus menginstal Adobe Flash dan juga Microsoft Silverlight. Jadi benar-benar lebih ringan dengan adanya CSS3 ini. Kemudian beberapa efek teks seperti teks berbayang, kolom koran, dan word web. Fitur ini juga berfungsi sebagai cara bagaimana penulis untuk tahu apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian beberapa efek pada kotak seperti kotak yang ukurannya dapat diubah-ubah, transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi, sudut-sudut yang tampil dan bayangan. Fitur ini juga berguna untuk mempercantik layar atau halaman website. Kemudian kita lanjut pada macam-macam CSS. CSS dibagi menjadi beberapa macam dengan penggunaan juga yang berbeda. Pada saat melakukan desain pada web, setidaknya ada 3 macam, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Di sini contoh kecil kegunaan dari macam-macam CSS, yaitu dimana inline CSS digunakan untuk satu elemen HTML. Kemudian untuk internal untuk satu page atau halaman, dan misalnya eksternal itu cocok untuk halaman yang banyak. Kita masuk pada inline CSS. Inline CSS bekerja dengan secara langsung menentukan tulisan kode CSS di setiap atribut HTML. Demikian pada atribut HTML akan memiliki secara yang sama CSS tergantung kebutuhan. Jika dibandingkan dengan inline CSS ini kurang efektif. Ini dikarenakan oleh dalam setiap atribut memiliki style tersendiri. Tetapi CSS ini cocok untuk website yang tidak memiliki baris coding yang banyak. Ya, ini contoh dari inline CSS. Untuk satu line gini, inline CSS ini cocok. Nah, tapi misalnya website kita ada banyak, mulai dari H1, heading 1, heading 2, heading 3, paragraf gitu, maka inline CSS ini kurang efektif karena tidak jadi satu, misah sendiri semua.
jadi tidak cocok digunakan pada inline CSS. Kemudian internal CSS. CSS merupakan kode CSS yang berada pada atas header file HTML dan ditulis pada tag style. Penggunaan CSS ini pada saat ingin membuat custom yang spesial pada suatu halaman website agar halaman-halaman tidak terpengaruhi CSS ini. Internal CSS ini cocok digunakan jika ingin membuat website dengan tampilan berbeda maupun unik. Ya, ini merupakan contoh dari internal CSS. Jadi CSS ini cocok untuk misalnya pada kita pindah ke halaman yang lain dan kita ingin merubah halamannya agar seperti berbeda dari web halaman yang sebelumnya, agar kita dapat memiliki tampilan berbeda-beda ataupun yang unik. Kemudian untuk eksternal CSS adalah kode CSS yang penulisannya dipisah dengan file HTML. Jadi file CSS dituliskan pada file sendiri dengan ekstensi .css. File eksternal CSS biasanya dituliskan pada bagian tag head. Jadi setiap halaman website dilakukan pemanggilan file .css. Penggunaan lebih simpel dan sederhana karena tidak perlu menuliskan pada setiap file HTML. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan contoh penulisan eksternal CSS. Di sini merupakan contoh dari bentuk dari eksternal CSS. Ini diletakkan pada bagian tag head. Kemudian kelebihan CSS. CSS sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan. Ya, karena ya tujuan dari CSS itu untuk mempersimpel dan meningkatkan keefektifan dari kita bekerja pada HTML, karena kita dapat dengan adanya CSS kita melihatnya itu dapat lebih simple dan tidak sakit mata. Kemudian kita lanjut pada bagian 2, CSS memisahkan antara desain dan konten weblog. Kemudian pengaturan desain dapat dilakukan seefisien mungkin, seperti yang saya katakan tadi. Karena satu CSS dapat dipakai beberapa kali, maka dapat menurut penulisan kode. Ya, ini digunakan pada internal CSS, jadi kita tidak perlu mengulang pada saat kayak inline CSS tadi kan harus satu atribut pada HTML, yaitu heading 1, jadi nggak kurang cocok untuk kalau misalnya ada banyak. Kalau ini kan ada banyak, ini jadinya cocok. Terus membersihkan waktu kerja baik saat mau membuat maupun saat modifikasi halaman weblog. Benar, ukuran file HTML jadi lebih kecil karena biasanya CSS disimpan di file terpisah external style sheet. Kemudian kita lanjut kepada kekurangan CSS. CSS sangat menyita waktu karena tidak semua browser mengartikan sintaks CSS yang sama. Jadi tidak terlalu kompatibel dengan beberapa browser yang berbeda. Jadi cocoknya digunakan untuk satu browser. Kadang desain sudah terlatih di satu browser, namun ketika coba di browser lain malah acak-acakan. Ya, ini berhubungan dengan yang pertama, ketidakkapabilitasannya yang menyebabkan hal itu terjadi. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan script khusus atau CSS hack. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan beberapa website. Ya, kemudian terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.